Pernah nggak sih kamu buka media sosial, terus tiba-tiba lihat orang pamer profit trading ribuan dolar cuma dari HP? Kelihatannya gampang banget ya. Tapi apa benar segampang itu? Hari ini kita bakal kupas tuntas dunia trading. Kita pisahin mana yang cuma janji manis di medsos, mana yang beneran realita. Jadi beneran nih, trading itu cuma soal rebahan, klik-klik HP, terus uang datang sendiri? Gambaran ini loh yang sering banget dijual. Tapi hari ini kita bakal intip apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat beberapa menit ke depan. Kita mulai dari yang paling dasar, apa itu trading, apa bedanya sama investasi, terus kita bongkar semua mitosnya. Kita juga lihat kenapa sih orang mau trading, dan terakhir ada pesan penting banget buat yang baru mau mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Lupain dulu deh semua istilah yang bikin pusing. Intinya, trading itu apa sih? Gini deh, secara resmi, anggap aja trading itu sebuah profesi ya, sama kayak dokter atau arsitek. Tujuannya cuma satu, cari untung dari selisih harga beli dan jual. Jadi ini bukan lotre atau cara cepat kaya. Kuncinya ada di kata itu, profesi. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh sederhana ini. Kamu beli beras pas harganya 10.000. Besoknya harganya naik. Kamu jual di 12.000. Nah, selisih 2.000 itu keuntungan kamu. Di pasar finansial, beras ini bisa diganti saham, mata uang, atau aset kripto. Konsepnya sama persis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang salah kaprah. Banyak banget yang mikir trading sama investasi itu sama aja. Padahal, dua hal ini punya cara pikir dan strategi yang beda banget. Ini soal milih jalur yang benar-benar berbeda. Analogi paling gampangnya tuh gini. Trading itu kayak lari sprint. Tujuannya cepat, hasilnya pengen cepat. Sementara investasi itu lari maraton. Butuh sabar, butuh napas panjang buat sampai ke garis finish bertahun-tahun kemudian. Di sini kelihatan jelas banget bedanya. Trader itu mainnya cepat. Bisa menitan, harian, atau mingguan. Mereka ngeliatin grafik buat nangkep pergerakan harga. Makanya risikonya lebih tinggi. Sebaliknya, investor mikirnya tahunan, bahkan puluhan tahun. Mereka itu kayak beli perusahaan, bukan cuma harga sahamnya. Jadi yang dianalisis itu kesehatan bisnisnya buat jangka panjang. Risikonya cenderung lebih rendah. Oke, kita masuk ke menu utama. Disinilah kita bakal adu langsung antara janji-janji manis yang sering kamu lihat di media sosial sama, ya, kenyataan pahit di lapangan. Siap? Mitos pertama yang paling sering banget kita dengar, gampang itu mah, tinggal pencet-pencet HP sambil ngopi, cuan datang sendiri. Kedengerannya enak banget kan? Kenyataannya, jauh panggang dari api. Trading profesional itu kerjaan mental yang nguras energi luar biasa. Kamu butuh analisis tajam, strategi matang, dan yang paling susah, ngontrol emosi pas pasar lagi naik turun gila-gilaan. Ini sama sekali bukan kerjaan santai. Lanjut ke mitos nomor 2. Mimpi sejuta umat nih. Modal pas-pasan, sebulan kemudian bisa beli mobil sport. Iklan-iklan paling seneng ngejual mimpi yang kayak gini. Realitanya, trader profesional itu membangun kekayaan secara perlahan, sabar, dan konsisten. Kalau kamu ngejar untung ribuan % dalam sebulan dengan modal kecil dan risiko super besar, jujur aja, itu bukan trading, itu namanya judi. Mitos terakhir yang sering bikin orang jiper duluan. Banyak yang mikir, wah, gue kan bukan anak ekonomi, matematika juga pas-pasan, pasti nggak bakal bisa deh. Kenyataannya, pasar itu nggak peduli ijazah kamu apa. Yang penting itu cuma 3 hal ini. Disiplin buat nurut sama rencana trading kamu, kemauan buat belajar terus-terusan setiap hari, dan yang paling penting, punya mental buat mengakui kesalahan dan belajar dari situ. Inilah yang misahin amatir dari profesional. Oke, setelah kita bongkar semua mitosnya, mungkin kamu jadi bertanya, lah terus ngapain orang mau jadi trader kalau susah gitu? Nah, di luar semua risikonya, trading itu memang menawarkan beberapa keuntungan unik yang susah didapat di profesi lain. Ada 3 daya tarik utamanya. Pertama, likuiditas. Kamu bisa ubah asetmu jadi uang tunai dalam hitungan detik. Kedua, fleksibilitas. Kantormu bisa di mana aja, di kafe, di pantai, asal ada internet. Dan yang ketiga, skalabilitas. Beda sama toko fisik, potensi keuntunganmu itu nggak dibatasi lokasi atau jam buka. Modalmu bisa tumbuh tanpa batas. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Dan ini menurut saya adalah pesan yang paling krusial. Terutama buat kamu yang lagi mikir-mikir buat mulai perjalanan di dunia trading.
Coba deh, renungkan ini baik-baik. Pas kamu klik tombol buy, kamu tahu nggak siapa lawan mainmu di seberang sana? Kamu itu nggak sendirian, kamu lagi masuk ke sebuah arena global, bertarung melawan bank investasi raksasa dan trader-trader profesional yang udah puluhan tahun hidupnya di pasar ini. Jadi, setelah kita kupas tuntas semuanya, dari mitos sampai realita, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kamu. Ini bukan lagi soal iming-iming kaya mendadak, tapi soal kesiapan mental, disiplin, dan kemauan buat terus belajar. Apakah kamu benar-benar siap untuk masuk ke arena ini? Jawabannya ada di tanganmu sendiri.